Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali untuk diskusi belajar terkait dengan pendidikan Pancasila. Kebetulan hari ini termasuk pertemuan yang ketujuh menjelang ujian tengah semester. Tidak terasa sampai kuliah sudah setengah semester ya. Kalau Anda kuliahnya merasa enjoy, tidak terpaksa, ya saya kira semua proses akan bisa dilewati dengan indah. Tapi kalau ada keterpaksaan ya rotok abot ya. Oke. Di minggu kemarin kita membahas tentang paradigma ya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Artinya bahwa Pancasila itu bisa juga digunakan sebagai media, sebagai alat untuk tolok ukur bagaimana tujuan dan bagaimana pembangunan. Nah, pembangunan itu macam-macam, ada pembangunan secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan apapun. Salah satunya bisa juga terkait dengan negara hukum. Nah, di pertemuan kali ini yang ketujuh ini kita bahas tentang konsep prismatik negara hukum Pancasila. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, mungkin ada juga lagi anget-angetnya diskusi tentang pengantar ilmu hukum. Ya. Kita mengenal bagaimana hukum itu. Jadi hukum Pancasila di sini adalah sistem hukum yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila ini bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga merupakan sumber seluruh dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Jadi kalau ingat adik-adik ketika sekolah dulu, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, karena kita bicara negara Republik Indonesia. Walaupun dalam tatanan kehidupan, mungkin ketika adik-adik mempelajari ilmu hukum, bahwa ada kaidah, ada norma, ada etika, ada hukum kesusilaan dan sebagainya, sehingga apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan kaidahnya atau aturan hukumnya. Tetapi ketika kita mempelajari pendidikan Pancasila, berarti kita dalam konteks negara, berbangsa dan bernegara. Makanya Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum, tidak hanya sebagai tujuan tetapi juga sebagai inspirasi. Kalau di minggu kemarin kita bicara tentang paradigma sudut pandang kita, bagaimana kita berpikir tentang bagaimana Pancasila itu dilaksanakan atau diterjemahkan dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini kalau kita berbicara tentang prismatik, ada beberapa aspek yang berkaitan yang dipandang sebagai sudut pandang atau multidimensi, atau konsep yang bisa dikatakan sebagai konsep prismatik. Nah, ngomong prismatik itu kan kayak segitiga ya. Artinya segala sesuatu kalau kita bisa lihat dari tiga sudut pandang atau prismatik bisa secara utuh wujudnya seperti apa, seperti ini. Jadi kalau kita berbicara prismatik atau dalam istilah matematika itu ada prisma ya, yang dalam ilmu fisika sebuah benda yang dapat memecahkan cahaya putih menjadi sebagai warna spektrum ya, kayak kristal ya, hitam seperti itu. Nah, dalam konteks ini prismatik ini adalah bagaimana kita menggambarkan Pancasila ini sebagai perspektif dimensi berbeda, artinya menginterpretasikan, menerjemahkan, namun tetap mengarah pada satu prinsip dasar, dengan kata lain adalah hukum Pancasila itu. Nah, sebagaimana prisma, maka memancarkan banyak makna dan penerapan dalam hukum. Ini berada di dalam bingkai sebuah ideologi Pancasila. Artinya dari Pancasila itu dijabarkan ke semua lini atau dipancarkan ke semua bidang kehidupan di negara. Adapun dimensi-dimensi hukum ya,
di dalam Pancasila itu ada yang namanya dimensi filosofis. Dimensi filosofi di sini adalah bahwa Pancasila itu sebagai negara dan pandangan hidup bangsa memiliki dimensi filosofis, yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai keadilan, sosial, kemanusiaan, demokrasi, kemudian diinterpretasikan dalam prinsip-prinsip yang mengarahkan, mengembangkan sistem Indonesia, hukum yang dibangun dalam mencerminkan tujuan moral dan terkandung di dalam Pancasila. Artinya bahwa kalau kita bicara filsafat, kalau di dalam Pancasila itu ada filsafat Pancasila, ini secara filosofi itu bagaimana kita menerjemahkan makna itu yang sebenarnya, secara logika, secara itu. Kalau dalam konsep ilmu filsafat itu ada 3, ya. Ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi, dan seperti itu. Jadi ada bahannya, ada pengetahuannya, ada metodenya, ada prakteknya kalau kita bicara filosofis. Jadi saya kira kalau segala sesuatu itu didasari dengan filosofis pasti akan dijalankan dengan enjoy, dengan benar, dengan pas. Ya, artinya kalau dalam itu mantap lah artinya. Nah, ketika ini diterapkan dalam konsep hukum maka ya tidak jauh dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat atau nilai-nilai Pancasila itu. Keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat dan sebagainya. Kemudian ada juga yang di dalam dimensi normatif. Dalam hal ini Pancasila itu dipahami sebagai norma atau pedoman yang menjadi dasar pembuatan undang-undang hukum positif di negeri kita. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar 45 misalnya ini harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang prakteknya atau sistem hukum di Indonesia ini harus berlandaskan pada Pancasila itu sendiri. Jadi tidak ada yang ngelempang. Jadi ono ditambahi Pak silani tambah 6 situ Pak kira-kira boleh. Nah, pandangan secara normatif itu kan berarti pandangan masih secara umum, masih multi tafsir. Ya. Jadi begitu juga Pancasila itu masih bisa ditafsirkan, masih bisa dijabarkan. Jadi kalau Undang-Undang Dasar itu ya masih butuh penafsiran, butuh spesifikasi, butuh pada bidang-bidang yang tidak dijabarkan. Ada dimensi sosial. Nah, Pancasila juga berperan membentuk norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Maksud daripada dimensi sosial di sini adalah bahwa hukum haruslah menanggapi kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini. Artinya bahwa konsep sosial, persatuan, kerakyatan ini memberikan pedoman merumuskan hukum secara inklusif, mengakomodasi keragaman etnis, agama, budaya yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara masyarakat, ya faktanya ya. Artinya bahwa kita di negeri kita ini masyarakatnya sangat pluralistik, bermacam-macam suku bangsa. Ya artinya mereka punya karakter budaya yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita bicara nilai-nilai, saya yakin punya nilai-nilai universal, nilai-nilai yang bisa disamakan, nilai kebenaran, nilai segala sesuatu. Jadi ada nilai-nilai yang universal, ada yang tidak akan mungkin hal-hal yang jelek itu disepakati oleh kebudayaan tertentu. Kalau di negeri kita loh ya, mungkin di budaya masyarakat Sunda itu seperti apa, Jawa seperti apa, Madura, Batak seperti apa. Kalau kita bicara nilai-nilai Pancasila, saya kira hampir sama. Hampir sama. Tetapi mungkin caranya, mengenalnya, bahasanya, penyebutannya mungkin bisa juga berbeda. Jangankan kita bicara Indonesia, berbicara di wilayah Mojokerto saja penyebutan bisa berbeda-beda. Tentang tanaman, tentang makanan itu mungkin berbeda-beda. Oh nek kene ngarani wetute, nek kene ngarani opo kan macam-macam. Itu kalau kita ngomong kuliner.
belum hal-hal yang lain, menjenguk orang sakit, macam-macam bahasanya. Itu ngomong Mojokerto tok wis berbeda-beda. Kemana orang baca dan sebagainya. Inilah yang menjadi pemikiran ketika ngomong prismatik itu. Jadi apakah Pancasila itu bisa mewadai, bisa mewarnai dimensi sosial ini yang bisa dikatakan apa ya, rahmatan lil alamin yang ada di negara kita. Jadi satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kehidupan kita, bahwa kita ini diciptakan dengan masyarakat yang berbeda-beda, yang damai, yang mungkin secara ideologi nilai-nilai bisa disatukan. Sajane nek ngomong primordialisme, ngomong kedaerahan, semua orang berhak untuk mengunggulkan daerahnya masing-masing. Tetapi dalam konteks negara dengan konsep prismatik Pancasila ini, mereka mau menurunkan grade-nya, artinya keegoan terhadap daerahnya. Nilai. Jadi orang Jawa tidak harus lebih tinggi daripada orang Sumatera, orang Sumatera tidak harus lebih tinggi dari Kalimantan. Tapi kita adalah dalam satu naungan negara Republik Indonesia, sehingga ketika ngomong prismatik hukum sama. Adapun nanti ketika ada perbedaan yang sangat signifikan, itu mungkin ada kebijakan-kebijakan terkait dengan aturan itu. Kalau kemarin saya sampaikan, mungkin karena wilayah kita kepulauan, daerah, suku, maka muncullah namanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Itu sebagai bentuk penerjemahan, bentuk kebijaksanaan, bentuk kalau di dalam Pancasila itu musyawarah, permusyawaratan. Artinya ada sebuah kebijakan, oke lah, kamu mungkin sulit untuk, tapi bisa memadukan dengan situasi yang ada, dengan adanya peraturan daerah yang tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, tetapi mungkin konteks implementasinya bisa diturunkan atau bisa juga diperkuat. Kayak kalau kita bicara Indonesia misalnya, ada wilayah Nangro, Darussalam, Aceh misalnya, itu mungkin sangat kuat dengan syariat agamanya, sehingga peraturan-peraturannya bisa juga melebihi daripada peraturan secara umum negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya apa misalnya? Hal yang sekecil misalnya, bahwa masyarakat sana harus menerapkan syariat Islam, minimal menggunakan cara berpakaiannya apa itu dengan ajaran syariat. Ketika dia melanggar itu dikenai sanksi. Kok seperti itu Pak? Karena dia punya peraturan daerah. Tuh. Misalnya masyarakat kamu orang mana, Mojopahit, kamu harus menggunakan budaya pakaian masyarakat Mojopahit misalnya. Iya. Ya bisa saja kalau mau. Misalnya Mojokerto diharapkan minimal 1 minggu sekali menggunakan adat budaya Mojopahit, atau mungkin di kampus atau di sekolah. Adik mungkin pernah ketika di sekolah di SMP atau apa, 1 hari 1 minggu sekali menggunakan bahasa Jawa. Saya pernah bertugas di SMP 3 Kota Mojokerto di Jalan Cinde sana. Itu setiap hari Rabu itu baik satpam, TU, guru, siswa, kepala sekolah, semua menggunakan bahasa Jawa. Jadi dalam 1 hari itu penuh menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau ada kegiatan rapat, ngajar apapun, menggunakan bahasa Jawa. Nah istilahnya kalau sekolah-sekolah modern itu kan bilingual. Ini bilingual umumnya ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Tetapi di Mojokerto saya lihat ada menggunakan bahasa Jawa. Artinya ya biar orang Jawa itu mengenal Jawa. Belum tentu loh kalau sampean-sampean ini ngomong bahasa paham. Ya, belum tentu itu paham. Tapi ketika dipraktekkan ya bisa juga
apa ya? Misalnya upacara menggunakan bahasa Jawa, ya apa nek hormat itu? Wah, seperti itu. Nah itu secara sosial. Oke. Selanjutnya dimensi politik. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memiliki dimensi politik. Ini erat kaitannya dengan tata kelola negara, pengambilan keputusan politik, ya. Prinsip-prinsip demokrasi, musyawarah mufakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila dan mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam sebuah negara, apalagi dalam sistem pemerintah. Dengan politik malah lebih jelas nih. Gak perlu untuk ilmu. Oke. Lah, itu pemahaman kita tentang mengapa saya katakan ada konsep prismatik negara hukum Pancasila. Lah, terus bagaimana prismatik negara hukum itu? Konsep prismatik negara hukum Pancasila ini merujuk pada gagasan hukum di Indonesia yang unik dan berbeda. Ya, artinya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, mungkin Indonesia bisa dikatakan sangat unik sekali. Masyarakatnya berbeda-beda, kok bisa rukun, kok gelem dilebokno nang negara kesatuan Republik Indonesia. Berbicara bahasa, mungkin kemarin juga saya sampaikan bahwa bahasa Indonesia yang sebagai bahasa nasional itu diambilkan dari suku yang mungkin tidak besar di negeri kita ini, tetapi ini diakui, diterima oleh masyarakat, baik orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Papua. Itu kalau ketemu orang selain dari sukunya mungkin menggunakan bahasa itu, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang ditetapkan. Ini contoh-contoh terkait dengan implementasi yang terjadi di terkait dengan prismatik ini. Dasar ideologi dan filsafat ini menekankan pada hukum di Indonesia tidak hanya sekedar berorientasi pada aturan yang kaku. Kaku kan berarti harus ini. Makanya tadi saya sampaikan, saya singgung bahwa Pancasila atau undang-undang produk hukum di negara kita tidak serta-merta harus itu, tetapi boleh diterjemahkan dengan melalui peraturan daerah dengan undang-undang otonomi daerah, baik itu desentralisasi maupun dekonsentrasi atau sehingga dalam implementasi pelaksanaan hukum di negeri kita bisa kalau di negara-negara lain bisa juga konstitusi atau undang-undang dasar itu ada konstitusi negara bagian. Kalau negaranya konsepnya federal, maka ada undang-undang negara bagian, ada negara pusatnya. Oke, dari sini maka prinsip-prinsip utama dalam konsep negara hukum ini pertama adalah adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Artinya penegakan hukum ini juga sangat diharapkan bagi masyarakat Indonesia. Ketika ada sebuah persoalan maka harus ada kepastian, keseimbangan antara hukum dan keadilan. Apakah hukum itu hanya berlaku bagi orang-orang kecil saja, atau hanya hukum itu berlaku banyak orang-orang yang berkuasa saja? Tidak. Tapi hukum, kalau kita bicara hukum, maka itu adalah berlaku secara umum bagi masyarakat Indonesia. Nah, negara hukum Pancasila ini mengutamakan keseimbangan negara hukum ini, maksudnya adalah legal certified atau keadilan. Pelaksanaan hukum ini tidak hanya diterapkan secara mekanis tetapi formal, tetapi juga memperhatikan aspek ideologi keadilan hidup masyarakat di Indonesia. Artinya di sini bahwa hukum itu bukan hanya soal teks, ya, bukan soal bunyi, tetapi konteksnya juga harus sesuai. Ini mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Yang kedua adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Di sini maksudnya adalah negara hukum Pancasila ini menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan penghormatan hak asasi manusia. Ya. Artinya di luar pemikiran, di luar kodrat manusia yo jelas. Manusia iso oke manusia. Artinya manusia itu relatif, dinamis, berkembang terus dan terus. Maka kita tidak boleh, atau mungkin di dalam konsep negara hukum Pancasila ini harus fleksibel di sini. Bukan berarti lemas, tidak, tetapi harus menyesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, ketika ngomong itu, maka kita menghargai beberapa hak asasi dari warga bangsa negara kita. Ini yang menjadi catatan. Sehingga harus berfungsi melindungi martabat manusia. Di manusia itu harus adil dan beradab. Adab. Ini yang menjadi penting, dan ini juga menjadi capaian pembelajaran kita terkait dengan pendidikan Pancasila. Ada adab yang bisa Anda praktikkan setelah kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hati coro ngaji kitab Pancasila, kitab negara. Walaupun adik-adik juga mungkin punya referensi lain, ada falsafah Jawa, ada falsafah agama. Nah ini kan kita bicara falsafah Pancasila sebagai konteks kita sebagai warga negara, sebagai manusia. Oke, kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan prismatik negara hukum Pancasila itu terkait dengan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Bahwa negara hukum ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang pada dasarnya kedaulatan itu berada di tangan. Coba lihat, dengarkan pidato Presiden Prabowo pertama. Kita itu harus mengabdi pada masyarakat. Juragan kita nih bahasa kasarnya, juragannya itu rakyat. Kita ini memang diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan, tapi bukan untuk diri kita dan keluarga kita, tapi untuk rakyat. Itu nih ngomong. Nah, harapan Pancasila juga seperti itu. Ketika dia secara politik dia mendapat kuasa, bukan berarti aku mesti menang. Bukan itu maksudnya. Artinya tetap harkat dan martabat rakyat bangsa Indonesia menjadi nomor satu. Jika ketika ngomong kedaulatan, ya harus mencermin pada keinginan kebutuhan rakyat Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang mendasari dalam berarti adalah gotong royong atau sebagai landasan sosial. Jadi prinsip gotong royong di sini dalam Pancasila ini juga menjadi ciri khas negara hukum. Dalam hal ini penegakan hukum tidak hanya bertanggung jawab pada pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Hukum harus dapat mendorong kebersamaan, kerjasama antar warga untuk negara, untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ini ngomong analisis struktur, yang bertanggung jawab keamanan misalnya, Polri Tapi logikanya Polri misalnya dengan 200 juta orang, idealnya berapa orang yang harus diamankan? Yang menjadi tugas keamanan berapa? Ngomong idealis saja nih, 1 orang ngamankan 10 orang atau 250 orang atau 100 orang lah. Atau mungkin yang kalau kita penelitian itu ya minimal 200 orang. Itu baru 1 tim keamanan. Nah saya ikut desa, Babin Kaptipmas, 3.000 orang 1 orang. Yang tadi kan tim pila di desa. Kapolsek ini apa anggotanya pira sih?
paling hanya 25 orang satu kecamatan. Satu kecamatan itu ngomong analisis struktur ya. Masa kecamatan ini wong piro nek? Bisa 7, bisa 15.000, bisa 25.000. Dan nek 25.000 dibagi 25 ketemu piro? Berarti per orang hampir 2.000. Ya apa? Nah, tetapi dalam konteks gotong royong dan landasan sosial ini, konsep Pancasila penegakan hukum itu ya secara formal yang bertanggung jawab, yang bertugas ketika ada persoalan keamanan itu memang Polri ya. Tetapi ketika menjaga ketertiban keamanan itu semua pihak. Gotong royong artinya tidak hanya keamanan polisi iya, TNI iya, Hansip iya, tokoh masyarakat iya, saya semua terlibat di dalam konteks menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Oke, kemudian berikutnya adalah terkait dengan religiositas dalam pengukuran hukum. Nah, di negara kita terkait dengan hukum Pancasila ini pertimbangan nilai-nilai religiositas yang diwakili sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun Indonesia bukan negara agama, nilai-nilai religiositas sangat kuat sekali. Hal ini terlihat dari berbagai macam aturan keberagaman agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas tanpa ada diskriminasi. Artinya kalau kita lihat rumusan Pancasila misalnya, padahal yang Nasrani itu hanya satu dalam tim PPKI, tapi kenapa itu dimenangkan? Nah, artinya orang baik itu kan tidak harus, orang menang itu kan tidak harus semena-mena, harus melindungi kaum minoritas. Orang baik itu selalu menghargai siapapun. Justru Rasulullah, kalau Anda bicara dengan berpihak muslim, itu berpihaknya pada orang-orang yang lemah, bukan berpihak pada orang-orang yang kuat. Ini ngomong politik global internasional bisa juga bertemanlah pada orang-orang yang kuat, berkelompok, berkumpul, bersatu dalam kelompok masyarakat yang kuat. Secara politik, pertahanan. Tapi ini ngomong religiositas, keagamaan, kita dicontohkan oleh Rasulullah atau Sunnatullah itu adalah melindungi kaum lemah, orang miskin, orang itu. Ya orang kaya apa enggak Pak? Iya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu juga orang kaya. Bahkan istri Rasulullah pertama itu Siti Khadijah itu adalah orang yang terkaya di dunia bahkan. Andai kata sekarang kalau mau ditelisik ya, di negara Arab tentang keluarga dari Siti Khadijah, bisa juga satu jazirah Arab itu adalah hartanya dari Siti Khadijah, istri Rasulullah. Padahal dia yang membiayai, membackup Rasulullah dalam syiar perjuangan. Tetapi Rasulullah berpihak pada orang-orang yang lemah untuk dinaikkan. Begitu juga inspirasi itu terkait dengan religiositas, terkait dengan hukum negara kesatuan Republik Indonesia atau Pancasila ini mengadopsi itu gitu. Makanya dalam istilah pemerintahan atau Dewan Perwakilan Rakyat atau apa itu mesti istilahkan berpihak pada orang-orang wong cilik bahasanya apa wong cilik, kaum yang lemah. Kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan keadilan sosial, ini sebagai tujuan akhir. Nah, tujuan utama dari negara hukum Pancasila ini adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan. Ngomong keadilan itu berarti ada perlindungan antara hak asasi, kebutuhan apapun oleh negara. Sehingga hidup ini menjadi tenang, damai, sejahtera. Ini adalah menjadi tujuan akhir daripada
negara hukum atau prismatik. Nah, konsep negara hukum prismatik ini menunjukkan hukum di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga formal, juga bersifat multidimensional. Multidimensional berarti dari berbagai sudut pandang dimensi. Nah, konsep praktik juga ini dan sebagainya. Pancasila sebagai praktek hukum yang dinamis, bahwasanya menunjukkan bahwa hukum Pancasila itu tidak statis. Artinya sakjane karena apa? Kalau Anda ingat ketika ngomong sumber dari sumber hukum, apalagi hukum itu ada hukum ciptaan Tuhan, ada hukum ciptaan manusia. Kalau ciptaan Tuhan secara otomatis gak kena ditaati. Artinya tidak dapat dirubah. Nek sampean rubah monggo. Tapi yang malih dosa sama. Sing asale halal jadi haram ya. Sing anu ya monggo. Itu masuk ke ranah bakso masail, masuk pada usul fikih. Ijma' qiyas. Ya. Tetapi intinya kalau hukum agama Al-Quran katakan itu tidak dari awal sampai akhir unine ya suni korek. Kalau ada yang merubah, berarti menentang hukum Tuhan. Tetapi kalau kita ngomong Pancasila boleh dirubah. Tetapi mungkin ya tentunya ada aturan mainnya. Tentunya ada aturan hukum yang mengatur tentang perubahan itu. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar kita ada aturan perubahan atau peralihan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Artinya tidak kakunya di sini, tidak statisnya di sini, itu boleh. Kita dalam sejarah kita memang perjalanannya juga mengalami perubahan atau amandemen ya, terkait dengan pelaksanaan atau isi daripada teks Undang-Undang Dasar kita. Pancasila ini sebagai praktek hukum yang dinamis mengacu pada pemahaman bahwa prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan utama dalam pengembangan penegakan hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Mungkin kemarin Pak Hasan juga pernah tanya, ya apa rek negara kembali ke Orde Baru. Jadi penegakan hukum koyok zamannya Petrus, zamannya Senyap. Jadi kalau misalnya ada masalah langsung diculik, habisi, langsung dibuang atau langsung dibunuh tanpa ada tanda-tanda. Mungkin ada adik tidak mengalami itu, tapi ketika orang yang mengalami masa-masa itu ya, anak ingat nggak dengan kondisi COVID kemarin? Begitu masyarakat dikekang gitu, biar dibatasi hak-haknya, ya. Maka ada beberapa penjelasan terkait dengan Pancasila itu menjadi praktek yang dinamis. Maksudnya dinamis itu sing piye? Artinya dalam praktiknya harus adaptif terhadap perubahan sosial. Atau Pancasila itu sebagai praktek hukum yang dinamis menunjukkan bahwa Indonesia tidak kaku, melainkan terbuka pada perubahan penyesuaian berdasarkan perkembangan masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila memberikan dasar hukum menyesuaikan perubahan sosial, politik, ekonomi, sosial tetap relevan dan efektif. Misalnya perubahan peraturan tentang teknologi informasi yang diadaptasi dengan sesuai dengan di era digitalisasi. Nah, saiki misalnya kalau Anda tidak antipati misalnya, peraturan tidak mengendaki ada digitalisasi. Yo piye rek? Sampai kari dompet, sampai kari HP ini, anggur kari dompet kok ya, timbang HP ini ya. Misalnya budal, toko kemlagi mrene, toko kok tak tiba dompetnya kari, lalu wis. Nanti kalau ada apa-apa bisa telepon. Tapi nek HP ini kari, aku yang balik mulai. Mesisan gak kuliah pisan timbang kari isin ya. Nah,
era transformasi teknologi ini sangat tidak mungkin kita hindari. Nah, ini salah satu contoh ketika dalam kehidupan bermasyarakat ini berkembang. Kira-kira sampai puasa no gadget selama 1 minggu kuat nggak? Bunuh aja atau bantingan apa Indonesia. Atau matikanlah HP. No gadget selama 1 minggu puasa. Coba pernah Pak Ide? Ya pernah Gus Irfan dari Pajak tuh nyarankan itu ketika COVID kemarin. Kenapa COVID ini bisa berkepanjangan? Kenapa kita seperti ini? Karena ada informasi, the big data, beberapa banyaknya informasi yang masuk ke kita sehingga kita menjadi sebuah ketakutan yang besar sehingga itu menjadi melemahkan imun. Kesehatan itu tidak hanya perkara makan dan minta, pola pikir informasi yang itu mengancam itu juga memberikan dampak kepada siklus kesehatan kita juga. Pokoknya uang ku nek wedi mati wes. Urusan ancaman tentang kehidupan uang matian wah wes. Apapun akan diperjuangkan. Tuh. Kemudian yang kedua terkait dengan praktik itu ada fleksibel namun tetap berdasarkan pada prinsip dasar. Ya fleksibel ya, tetapi ya tetap pada ranah konteks yang artinya kalau kita bicara Pancasila ya tetap tidak lepas, tidak jauh dari musuh saking analog gak urung agama itu urusan privat. Bagaimana kalau sila Pancasila sila 1 dihapus? Loh ya apa rene? Yo gak apa-apa ya. Bahkan saya menyarankan tapi dengan catatan tanpa sila ke-1 tapi dengan catatan bahwa masyarakat Indonesia harus menjalankan agama kepercayaan dengan sebenar-benarnya. Orang itu mungkin saya pernah sampaikan bahwa andai kata sampean itu menjalankan agama itu dengan sebenar-benarnya, seiman-imannya, maksud saya tak 3 kali iman-iman sak temene iman. Ya, percaya Gusti Allah tok, ojo percaya Gusti Allah pangeran liyane ada. Itu mungkin tanpa hukum yang lain, hidup ini mungkin sudah bisa baik. Masa ana agama iku untuk berbuat kejelekan, enggak ada. Oke. Kemudian ada dalam konteks dimensi ini berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekedar formalitas. Artinya bahwa dinamika penerapan hukum di negara kita itu harus berkeadilan substantif. Jadi nek sampeyan tambah gede ku ya aja ngomong hal-hal yang gak penting rek, artinya gak sepele lah, perkara sepele. Yo, kadang hal-hal yang kecil itu juga penting, tetapi itu bukan tujuan, tetapi tujuan yang besar. Ini menjadi tujuan kita bersama. Ya, kuliah tidak hanya untuk killing time bahasanya, membunuh waktu, tetapi ini adalah bekal Anda untuk masa depan Anda. Ini yang penting. Jangan hanya itu sebagai killing time. Killing time, Pak umur sakmene kok nyambut gawe kerja kudu diterima. Nikah ya kurang pantes. Nah, misalnya go omah glendang-glendung ya sama ibu. Nah, mesti nganggur kuliah. Lah, itu jenenge killing time ini. Tapi Anda harus berpikir jangka panjang ke depan. Bahwa ke depan adik-adik tidak harus selalu di bawah tangan orang asal, tetapi suatu saat Anda harus di atas memberi pada orang. Jadi hari ini adik-adik mungkin didoakan, suatu saat ketika orang tua Anda sudah tiada apalagi, itu Anda harus bisa memberikan semuanya. Kalau kita bicara agama, orang yang bisa memberikan syafaat itu ada 3. Pertama adalah Rasulullah,
yang ketiga itu adalah orang yang bersakit, yang terakhir adalah anak. Jadi sampai nek wis mati, yang berikan doa kepada orang tua yang meninggal itu adalah memberikan syafaat. Nah itu, ini kalau ngomong substansi, kalian substantif. Jadi dalam kehidupan kita harus ya pada sifatnya ngomong agama itu ada syariat, ada hakikatnya. Satu. Misalnya Anda minum itu tujuannya apa sih? Nek cara marifate lak ben sampean gak matek ngono to. Tetapi nek ngomong hakikat substansinya sehat. Menyehatkan. Tapi nek sampean minum anggar minum, wah ya pilek banget. Atau bisa juga minumnya enggak sedang minum. Minumnya harus dingin. Manis sekali. Kira-kira begitu. Yo ada kalanya kita memang butuh yang manis, ada kalanya kita juga butuh yang, tapi tidak harus setiap minum harus. Kalau tujuannya sehat. Oke, berikutnya adalah terkait dengan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Artinya bahwa Pancasila itu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk membentukkan hukum atau kebijakan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, hukum itu mudah disesuaikan dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Prinsipnya, kedaulatan rakyat itu terkandung pada Pancasila agar mendorong praktik hukum dalam di Indonesia ini mempertimbangkan masukan berbagai elemen masyarakat sehingga hukum itu terus berkembang seiring dengan perkembangan. Jadi hukum itu bukan top down, bukan semaunya gue. Nek kerajaan bisa juga hukum itu muncul teko kerajaan ya. Tapi kalau konsep negara demokrasi, negara publik itu harus dari bottom up. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diresahkan masyarakat, apa yang perlu diatur di dalam masyarakat, itulah yang menjadikan produk hukum. Nah, nek masyarakat itu sampai nggak perlu hukum, nggak perlu, biarlah itu berjalan. Tetapi kalau itu ada masalah, makanya ketika ada pelajari ilmu hukum, ketika banyak aturan berarti orang itu tidak sehat, orang itu masyarakat tidak baik-baik saja. Tetapi kalau udah baik-baik saja nggak banyak aturan, nggak banyak bicara, nggak banyak bekerja. Ini maksud aspirasi. Kaitannya dengan itu, maka konsep prismatik negara hukum Pancasila itu menganut tentang bagaimana aspirasi, bagaimana keinginan masyarakat. Ketika ini menjadi keinginan masyarakat, kemudian dipenuhi, apa yang terjadi? Sama halnya, ulfa iki arep dijodohno rek. Ya. Nek ulfa iki ndolek pacarmu dhewe, apa sih didolekno ayahmu? Ibu. Ya ndolek bareng-bareng. Kok iso bareng-bareng, Pak? Ya ngene, sama-sama mengajukan proposal kan ngono. Piye nduk arek iko? Nggih, Bu, saya ketinggalan. Oke, coba kalau tak tanggung rencana. Begitu juga sampean, Bu, pripun lari niki? Ya nduk arek dhisik. Arek niku Mojosari ndi? Oh, aku dikenalan kono, coba minta takoni. Itu kan berarti partisipatoris. Nah, nek wis ngono iku oke, sama-sama oke. Besok enggak ada yang dipersalahkan. Nah, nek bottom up muncule teko ulfas, pokoke nek gak iki aku mau nikah, Bu. Nek sampean maksa aku ya gak nikah. Pacarku iki aku kadung cintai. Begitu juga ibu sampean iki lho, Nduk, putrane teman ibu. Insyaallah saya jamin ada stempelnya, ada mereknya. Karena apa? Jaminannya adalah saya dan teman ibu. Piye nek? Ya ada kalanya yang nerima rek. Nggih pun nderekaken kula percaya sekali ibu. Tapi misalnya ulfa ketemu jeleknya, lho Bu, niki lak pilihan jenengan. Terus jenengan tiang saya.
Itu produk hukum juga seperti itu, ketika itu dilibatkan masyarakat juga ikut bertanggung jawab, ikut merasa memiliki, merasa mengikuti proses. Makanya banyak produk-produk hukum juga ketika itu sebelum diundangkan itu ada diskusi masyarakat, ada second opinion dari masyarakat, ada debat publik. Yang berikutnya, yang kelima adalah pendekatan yang holistik, integratif. Pendekatan hukum yang berdasarkan Pancasila ini bersifat sektoral atau berbatas pada aspek saja. Pancasila juga memandang secara holistik, mencakup seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Jadi nek ngomong kebijakan itu dibuat, hukum itu dibuat, harus melihat iki sopo sih jadi petugas sih, anggarannya teko endi, momennya kapan ini bisa dilaksanakan, ada sosialisasinya bagaimana, masyarakat ini mampu nggak diterapkan seperti itu. Nah ini secara holistik harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan atau pembuatan hukum, sehingga pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, spiritual yang melekat di dalam. Karena kayak ngono lho, kok paksa ya apa ya ora mantu ya. Misalnya Rian kok paksa besok kamu buat jurnal artikel berbahasa Jerman. Mbak, ya apa oleh menggarap. Bahasa Indonesia muter-muter bahasa Jerman mana? Bahasa Inggrisnya Pak, saya siap. Oke. Tapi nek bagi desi enggak masalah Pak, saya siap bahasa apapun. Bahasa Jerman oke, bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke. Kok iso deh? Ya iso Pak, sekarang ada AI. Ada teknologi sekarang Pak. Jadi saya buat bikin bahasa Jawa, tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis. 5 bahasa, satu jurnal 5 bahasa. Sekarang kan gitu kan, ada sambutan. Satu wajah, tapi bisa ngomong 5 bahasa. Jadi sambutan pertama bahasa Indonesia, sambutan kedua bahasa Arab, sambutan ketiga bahasa Inggris, sambutan ketiga bahasa, bisa 5 bahasa dengan satu orang, satu teks. Sampai sekarang sampai secara mana monggo. Kemudian yang keenam, bahwa konsep prismatik negara hukum itu harus mengadopsi, mengakomodasi kebinekaan dalam penegakan. Yo no kalane masyarakat itu yo bahasane sopan, halus. Kae mana satu? Ya wong Solo, orang Jawa Tengah halus bahasane, tapi yo mana satu. Jawa Timur wonge kasar-kasar tapi hatine baik. Ya mohon maaf, ini guyonan ya, arti tapi fakta. Lihat gaya kepemimpinan orang Solo. Sawangane plungo ngango tapi das sebenarnya. Oke.